Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 yang meranggotakan Hilya Saufi, Loera Dwila Desanda, dan Sari Dewi Putri akan menyajikan materi tentang hak kekayaan intelektual Hukum Bisnis M2 dengan dosen pengampu Ibu Miss Narsyam SH.MH. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Sari Dewi Putri. Kepada Sari, silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Sari Dewi Putri, NIM 211052308. Pengertian dan sumber hukum, hak kekayaan intelektual yang biasa disebut HKI atau Intellectual Property Rights (IPR), pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karya penemunya. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau Intellectual Property Right adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Perangkat undang-undang hak kekayaan intelektual Indonesia yaitu yang pertama, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua, paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Yang ketiga, merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang keempat, perlindungan varietas tanaman baru tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Yang kelima, rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Yang keenam, desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang ketujuh, desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Asas dan sistem HKI. Pengaturan HKI berlandaskan pada prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjiwai suatu sistem hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan di antaranya. Yang pertama, hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan di antaranya. Yang pertama, prinsip perlindungan hukum karya intelektual. Yang kedua, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip perlindungan ekonomi dan moral. Yang kelima, prinsip teritorial. Yang keenam, prinsip kemanfaatan. Yang ketujuh, prinsip moralitas. Yang kedelapan, prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi. Permohonan atau mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu, pelaku HKI, investor, pencipta, pendesain, dan sebagainya, tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut, kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Macam-macam HKI. Secara garis besar, HKI dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri yang mencakup hak paten, merek, indikasi geografis, rahasia, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman. Yang pertama, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak dapat diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta itu harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga
Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Ciptaan yang dilindungi. Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang meliputi karya. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet perwajahan atau JO, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomim. Yang keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang ketujuh, arsitektur. Yang kedelapan, peta. Yang kesembilan, seni batik dan fotografi. Yang kesepuluh, sinema fotografi. Yang kesebelas, terjemahan, tafsir, saduran bunga rampai, dan karya lain yang dihasilkan pengalih wujudan. Jangka waktu perlindungan suatu ciptaan. Yang pertama, hak cipta atas ciptaan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 UU HC. Buku, pamflet, dan hasil karya tulis lainnya, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala seni rupa seperti seni lukis, seni patung, dan seni pahat, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, dan bunga rampai. Hal ini berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 orang atau lebih, baik hak cipta berlaku selama hidup pencipta meninggal dunia. Dan paling akhir berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Yang kedua, hak cipta atas ciptaan. Sesuai dengan ketentuan pasal 30 UU HC, program komputer, sinema fotografi, database, karya hasil pengalih wujudan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Yang C, apabila suatu ciptaan dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang D, hak cipta yang dimiliki atau dipegang oleh negara berdasarkan yang pertama, pasal 10 ayat 2 UU HC berlaku tanpa batas waktu. Yang kedua, pasal 2 ayat 2, pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 UU HC berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diketahui umum. Yang kedua, hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Hak pemegang paten. Yang pertama, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan. Yang pertama, dalam hak paten produk, membuat, menjual, mengimpor, menyewa, disewakan, atau menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual, atau diserahkan produk yang diberi paten. Yang B, dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam kurva. Yang kedua, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Yang ketiga, pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas. Yang keempat, pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten
kepada pihak berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan DJHKI atas dasar permohonan. Yang pertama, setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten. Yang kedua, permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila yang pertama, A. Permohonan dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia pertama, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh. Yang kedua, mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya. Yang ketiga, telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil. Yang B, DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sari yang telah menyampaikan dua materi tadi. Materi selanjutnya yaitu lingkup paten yang terbagi menjadi paten sederhana, di mana setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Yang kedua ada paten dari beberapa invensi. Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi atau beberapa invensi, akan tetapi harus merupakan kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi yang dimaksud berupa invensi yang memiliki keterkaitan antara invensi yang satu dengan invensi yang lain. Misalnya, suatu invensi berupa alat tulis yang baru beserta tinta yang baru. Alat tulis dan tinta tersebut merupakan suatu kesatuan karena benda tersebut khusus untuk digunakan pada alat tulis baru tersebut. Yang ketiga, ada invensi yang tidak dapat diberi paten. Yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan etik pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Paten invensi tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Kemudian teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Kemudian semua makhluk hidup kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Ada juga jangka waktu perlindungan paten. Paten sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Kemudian paten sederhana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Next slide. Yang ketiga ada merek. Merek ini merupakan satu tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan yang antara barang atau jasa.
Fungsi merek sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Fungsi merek selanjutnya adalah sebagai alat promosi sehingga dapat mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Fungsi merek selanjutnya itu jaminan atas mutu barangnya sebagai petunjuk asal atau jasa sebagai petunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Merek juga mempunyai lisensi. Lisensi di sini merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak, untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada DJHKI dengan dikenai biaya. Akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi tersebut selain berlaku bagi para pihak, juga mengikat pihak ketiga. Next slide. Kemudian juga ada jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka tahun yang sama, yaitu 10 tahun juga. Kemudian perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun tersebut berlaku sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan. Kemudian ada merek yang tidak dapat didaftarkan. Merek ini tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikat baik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan moralitas keagamaan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dalam pasal 4 dan pasal 5 UUM. Kemudian ada juga penghapusan merek terdaftar. Merek terdaftar dapat dihapuskan karena 4 kemungkinan. Yang pertama atas prakarsa DJHKI, yang kedua atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan, yang ketiga atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan, yang keempat tidak dapat diperpanjang karena jangka waktu pendaftaran mereknya. Next slide. Yang keempat, kita akan membahas indikasi geografis. Yang dimaksud indikasi geografis adalah satu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, dan faktor kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran dan indikasi geografis ini ada 3. Yang pertama, lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuatan barang kerajinan tangan atau hasil industri, dan perdagangan yang menjual barang tersebut. Yang kedua ada lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Dan yang ketiga, kelompok konsumen barang tersebut. Kemudian juga ada jangka waktu perlindungan indikasi geografis yang dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Next slide. Lingkup indikasi geografis. Yang pertama ada tanda sebagai dimaksud dalam pasal 1 angka 1, merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis. Yang dimaksud dengan tanda tertentu lainnya adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Misalnya contoh kata Minang, pasti orang mengindikasikan daerah tersebut adalah Sumatera Barat. Kemudian misalnya ada gambar rumah adat Toraja. Orang mengindikasikan hal tersebut, pasti rumah adat Toraja itu ada di daerah Toraja, di Sulawesi Selatan.
Yang kedua ada barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1. Yang ketiga, tanda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai indikasi geografis apabila telah terdaftar dalam daftar umum indikasi geografis di Direktorat Jenderal. Yang keempat, indikasi geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum. Yang kelima, tanda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam buku persyaratan. Indikasi geografis yang tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, bertentangan dan menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya. Kemudian indikasi geografis bertentangan merupakan nama geografis tempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman dan digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis atau telah menjadi generik. Next slide. Yang kelima itu ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan juga dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lisensi dari rahasia dagang yaitu adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada DJHKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang wajib dicatatkan pada DJHKI. Hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Yang terdapat dalam lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Next slide. Kemudian ada subjek atas rahasia dagang. Dalam UU RD tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara rinci tentang istilah pemegang hak. Namun, jika dianalogikan dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, pemegang hak atas rahasia dagang diartikan sebagai pemilik rahasia dagang atau pihak lain yang menerima hak dari pemilik. Terdapat perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan atau tidak diketahui oleh masyarakat umum. Hak pemilik pemegang rahasia dagang yaitu pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi kepada orang lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan kembali kepada Filia. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Filia Syaufi. Kepada Filia, disilahkan. Terima kasih, moderator. Yang keenam adalah desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Subjek dari hak desain industri yang pertama, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dua, dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. 3. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Keempat, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain atau pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain. 1. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diumumkan dalam berita resmi desain industri. Desain industri yang mendapat perlindungan yang pertama, desain industri. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum pertama tanggal penerimaan, kedua tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dan yang ketiga telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Desain industri yang mendapat perlindungan kedua adalah suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut pertama telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. 7. Tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Lisensi. Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 26, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 27, 1, perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kedua, perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Lingkup desain tata letak sirkuit terpadu. DTLST yang mendapat perlindungan yang pertama, DTLST diberikan untuk DTLST yang orisinal. DTLST dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat, tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Hak DTLST tidak dapat diberikan jika DTLST tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Subjek dari hak DTLST. Yang pertama, yang berhak memperoleh hak DTLST adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. 2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak DTLST diberikan kepada mereka secara bersama kecuali jika diperjanjikan lain. Jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, perlindungan terhadap hak DTLST diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Kedua, dalam hal DTLST telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun, terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. 3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun. 4. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam daftar umum DTLST dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Delapan, perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara dan diwakili oleh pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT. Perlindungan hukum diberikan terhadap varietas tanaman yang diberikan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Pemulia tanaman disingkat pemulia adalah orang yang melaksanakan pemulia tanaman. Objek perlindungan hak PVT adalah varietas tanaman yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang disingkat dengan UU PVT. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Subjek perlindungan varietas tanaman. Yang menjadi subjek perlindungan varietas tanaman diatur dalam bagian keempat pasal 5 ayat 1-3. Dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa subjek perlindungan varietas tanaman sebagai berikut. Pertama, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Kedua, jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. 3. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Next slide. Varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan hukum adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut. Pertama, jenis atau spesies baru. Maksudnya, baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, banyak bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman yang semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. 2. Bersifat unik. Dianggap unik karena varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. 3. Jenis varietas tanaman seragam. Artinya, apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. 4. Jenis varietas bersifat stabil.
dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. 5. Varietas tanaman harus diberi nama. Nama ini selanjutnya diberi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa pertama, masa varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis. 2. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. 3. Penanaman varietas dilakukan oleh pemohon hak PPT dan didaftarkan pada kantor PPT. 4. Bila ditolak, maka permohonan wajib mengganti nama tersebut. 5. Bila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. Terakhir, nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next slide. Baiklah, terima kasih. Hanya itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Filia dan juga Sari yang telah memaparkan materi tentang hak kekayaan intelektual. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.